kehidupan Yakub, kehidupan orang-orang percaya memiliki satu peluang kesempatan. Kalau kita dekat, tenang dekat Tuhan, kalau kita ada di kemahnya, di tendanya Tuhan, maka di situ kita bisa berbicara kepada Tuhan. Sesulit apapun masalah dan persoalan hidupmu, puji Tuhan. Tetapi harus mau berjuang seperti Yakub ini. Berjuang seperti Yakub. Coba kita lihat di dalam Kejadian, ya. Kejadian 25 ayat 19. Jadi perhatikan imani bagi keluarga-keluarga yang belum dapat momongan, imani ini, ya. Ishak itu berdoa kepada Tuhan 20 tahun. Baru lahirlah langsung kembar. Siapa yang sudah menikah di sini di atas 20 tahun atau 20 tahun belum punya anak? 20 tahun. Coba angkat tangan. Belum ada kan? Belum ada ya? Belum. Berarti masih ada harapan. Amin. Ishak aja bergumul, dia berdoa 20 tahun. Baru dapat Esau dan Yakub. Ayo bacakan Kejadian 25 ayat 19. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan dia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan dia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ya, dia nggak ngerti, saudara. Kok ada dua? Tendangannya kuat nih. Satu aja tendangannya sudah terasa ya. Anak satu aja di dalam kandungan sudah terasa. Ini dua, saudara. Sehingga dia, kenapa ini Tuhan? Apain saya hidup? Nah saudara, waktu itu tidak ada dokter, ada USG langsung. Kalau sekarang kan baru seminggu, sebulan, langsung di USG. Ya, gitu. Terus firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu. Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dua bangsa. Esau bangsa yang tidak mau berjuang dengan perkara-perkara rohani. Yakub bangsa yang berjuang dengan perkara-perkara rohani. Saudara mau tempatkan dirimu di dalam keturunan siapa? Pilih, mau Esau dengan Yakub, pilih saudara. Mau santai seperti Esau, saudara pilih saja. Mau berjuang seperti Yakub, kita pilih, itu ada di tangan kita. Amin. Amin. Mau menjadi hak milik Tuhan atau anak sulungnya Tuhan, pilih seperti Yakub. Ada dua bangsa, ada dua keturunan. Terus, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Iya, anak kembar di dalam kandungannya. Terus, keluarlah yang pertama. Warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ya. Sebab itu ia dinamai Esau. Dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Ya, tangannya memegang tumit Esau. Saudara kan. Dari kandungan pun dia sudah pegang tangannya tumitnya Esau, saudara. Bayangkanlah. Artinya dari bayi pun Yakub sudah berjuang, sudah tahu arah hidupnya, arah perjuangan hidupnya. Dia lebih prioritaskan hak kesulungan, perkara rohani. Dia mau prioritaskan menjadi anak Tuhan. Dia pegang tumitnya Esau. Ini kadang-kadang sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, tidak sanggup berjuang. Nggak sanggup berjuang. Ayo berjuang, ayo ibadah. Ini malas. Jantungku denyut nggak normal. Kalian udah pergi. Padahal ketika denyut jantungnya nggak normal, Tuhan sedang berbicara kepada dia, mempersiapkan hatinya ketika dia mau datang ke rumah Tuhan sebenarnya. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kehidupan Yakub ini? Dia berjuang dari sejak lahir, dari sejak kandungan. Terus, sebab itu ya dinamainya Yakub. Ya. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Ya. Tadi Ishak menikah kepada Ribka berapa puluh? 40 tahun. Setelah Yakub Esau lahir 60. Berapa puluh tahun berjuang, 20. bergumul 20. untuk supaya dapat anak. Berapa puluh? 20 tahun. Makanya saya tanya tadi, sudah ada yang 20 tahun menikah belum? Ternyata belum. Kalau masih 10 kecil, 15 kecil, 20 kecil, pasti 20 tahun hitungannya bisa terjadi. Amin. Amin. Bagaimana mungkin itu Pak? Tidak terjadi bagimu. Cukup kalau sudah, tak mungkin nih Pak, ayo nanti 20 tahun lagi saya sudah 60 tahun. Ya sudah.
Kau tidak yakini firman Tuhan. Apa bedanya manusia dulu dengan sekarang? Persoalannya dulu tidak ada kulkas, nggak ada AC, sekarang sudah ada itu aja. Dulu nggak ada handphone, sekarang sudah ada. Tubuh itu sama, ciptaan Tuhan sama. Amin. Kenapa saudaraku bisa saudaraku Ishak ini dan Ribka ini bisa berketurunan sudah 60 tahun, tetapi lihat 20 tahun dia terus berdoa, bergumul, berdoa. Mungkin kadang-kadang saudara lupa mendoakan upah nikah untuk kau terima dari Tuhan. Atau mungkin maafin yang hidup 5 tahun, udah kita minta 5 tahun kok, nggak ada lagi. Udah deh Pak ya, gak usah kita minta lagi deh Pak. Ya udah. Terus berdoa. Tunggu sampai Tuhan dengarkan doamu. Karena saya percaya 20 tahun di atasnya berjuang, bergumul, belum saudaraku Tuhan jawab, pasti terjadi sesuatu yang ajaib. Amin. Amin.